Mana kakak-kakak semua? Selesai? Ya, silakan Kak Zarmen. Assalamualaikum Kak Ardi. Kami dari kelompok 2 kan, karena tidak ada punya laptop, jadi kami mempresentasikannya nanti melalui bacaannya saja Kak Ardi. Gimana tuh Kak Ardi? Ya, Kak Zarmen. Ya, Halo Kak halo. Ardi. Kan? Ya, lanjut. Ya, jadi kami tidak ada mempunyai HP kan, tidak ada mempunyai laptop ya. Jadi kami di dalam kelompok itu hanya memakai HP. Kadang Memakai, laptopnya ada yang bermasalah kan. Jadi kami memakai, mempresentasikannya nanti uh, melalui dibacaan aja gimana Kak Di? dibacakan. Ya, Bikinkanlah apa yang PTT-nya Kak Zarmen agar kelompok lain bisa juga melihat. Yang lain kakak-kakak yang lain dari kelompok 2 gimana? Assalamualaikum Sama? Kak De. Ya, Kak Arit, silakan Kak Arit. Ya, untuk kelompok 2 udah siap, udah dibagikan ke grup no yang ke grup BA. Ada minta tolong tampilkan dan nanti dibacakan oleh Rahmat. Kalau bisa Rahmat membacakan, menjelaskan nggak apa-apa. Ambo izin sebentar karena ada urusan sebentar dulu Kak De. Oke, oke, Nah, oke, oke. di WA lah doh. Ahmad, siapa Rahmat? Oke. Enggak ya, dah. Ahmad, Gimana Kak Rahmat? Banton? Enggak Banton? Ini saya tampilkan ya Kak. Kak Yel? Bisa Kak Yel? Cuman simpelnya Kak Yel. Aku lagi nak doret, tok lo doret ah, kan ada di Enggak luar kan. ditampilkan oleh Kak Fasil, Kak Yel tinggal baca. Oh itu, li jalan kok kak jape ya. Lah Coba dah dulu. jalan di pegangan nah. Nah, kami minta izin Baca, sebentar. kalau nampak kak baca ah. Iya, Kak jape ya. Banton. Ya, saya yang menampilkan. Oke. Ya. Ya, Red. halo, Bisa Banton. Awak Kak kelompok Dona, awak halo, kelompok Assalamualaikum. Zarmen, Red. Kelompok Zarmen nah. Iya. Ya, si Iya. Ahmad. Halo Kak Dona. Saya lihat di WA Kak Ado file beko Kak Kardi beko menampilkan. Saya lihat Kak di file kan bisa di file WA tuh bisa dipakai pakai cek bisa tuh Kak. Ade. Iya, kak bacaan ya, kak bacaan jadi. Ade, Ah, ade. ya Kak izin sebentar lo Kardi. Ya. Ya. Oke, oke, Kak Arit. Oke, lanjut. Ya, Assalamualaikum. Kak Ardi yang menampilkan ya. Dia soalnya pakai HP Oke, ya. oke, oke. Udah, Ini Kak Ardi? tinggal membaca aja lagi, Kak. Iya. Lah, Zarmen. Nama awak masuk kelompok si Red Zarmen. udah Kak Ardi? Dona tadi mahnya. Ya dah. Udah nampak Kak kelompok 1. Kelompok yang lain kan, kelompok Il lihat di file aja lah. Oke, oke, oke. Lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 2? Nampak kelompok 2? Tampilkan. Halo, kelompok 2. Nampak Kak Zarmen. Nampak Kak? Oke. Silakan. Ayo lanjut Kak Yel. Baiklah, saya akan membacakan hasil tugas kelompok saya di kelompok 1. Di mana di kelompok 1 ini kami ada 5 orang. Yang pertama Muhammad Arid, yang kedua Eri Pantoni. Ada Eri Pantoni ya.
Udah kita apa aja ya. Langsung panel. Saya sendiri Irma ini. Yang kelima Kak Andreas. Di sini saya akan membacakan hasil tugas kelompok saya. Yang pertama di sini bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membuat rancangan rencana tindak lanjut dan mempresentasikan di Kombel Satuan Pendidikan. Yang positifnya merasa sangat puas karena telah berhasil merumuskan rencana yang matang dan presentasinya berjalan dengan lancar. Kami yakin bahwa rencana ini akan membawa perubahan positif bagi satuan pendidik. Proses pembuatannya cukup menentang, namun saya sebagai pelajar banyak tentang kebutuhan satuan pendidikan kami. Saya akan lebih banyak berlatih presentasi dan melibatkan rekan sejawat. Netralnya cukup lega karena tugas telah selesai, namun masih ada beberapa bagian yang ingin diperbaiki. Yang kedua, apa saja tantangan Bapak Ibu hadapi dalam mengimplementasikan rancangan rencana tindak lanjut di Kombel Satuan Pendidikan? Tantangan umumnya, yang A, kurangnya komitmen. Tidak semua anggota Kombel memiliki komitmen yang sama terhadap implementasi rencana. Yang B-nya, sumber daya terbatas-batasnya waktu anggaran dan sumber daya manusia dapat menghambat pelaksanaan rencana. Yang C-nya, perubahan kebijakan. Di sini perubahan kebijakannya atau regulasi yang tiba-tiba dapat mengganggu pelaksanaan rencana. Yang D-nya perbedaan persepsi terhadap perbedaan persepsi di antara anggota Kombel mengenai tujuan dan strategi yang akan digunakan. 3. Apa solusi Bapak Ibu mempersiapkan dalam mengatasi tantangan tersebut? Solusinya di sini meningkatkan komunikasi, membangun komunikasi yang efektif di antara semua Kombel. Kemudian membuat rencana realistis, menyusun rencana yang realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Berikut, melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Yang berikutnya, melakukan evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan dan melakukan penyesuaian. Yang berikutnya, memberikan pelatihan anggota Kombel yang membutuhkan. Yang berikut, memberikan dukungan yang cukup bagi anggota Kombel dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, Stop. dalam stop. Udah bagi KR gitu. dengan KKR yang selanjutnya tolong dibacakan. Nah, ada psikosnya Amai Kak Rias, tapi apanya bermasalah Kardi? Panel. Mungkin di sini panel. Panel ya. Panel dari tadi nak dulu nampak dah. Lanjutnya lah Kardi. Oke, lanjut. Oke, Ya. lanjut. Yang keempat, dalam membuat rancangan rencana tindak lanjut, rencana evaluasi seperti apa yang Bapak Ibu gunakan. Yang Bapak Ibu dapat menceritakan bagaimana evaluasi itu bisa diaplikasikan. Yang berikutnya yang kita lihat di sini, yang pertama melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tindak lanjut. Yang berikutnya, jadikan rencanaan fleksibel, rencana tindak lanjut harus bersifat fleksibel. Yang berikutnya, lakukan evaluasi secara berkala di sini untuk memastikan rencana berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelimanya, hal baru apa yang bisa Bapak Ibu bagikan untuk menjadikan pengalaman belajar pada rekan sejawat? Di sini ada 5. Yang pertama, teknologi baru, ada banyak alat dan
platform online baru. Yang keduanya metode pembelajaran, yang ketiganya materi pembelajaran, yang keempat evaluasi pembelajaran, yang kelima kerjasama dan komunitas. Baiklah, itulah hasil yang saya bacakan dari kelompok 1 tentang tugas kami di siang hari ini. Cukup, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Assalamualaikum Yel warahmatullahi dari kelompok 1 telah membacakan hasil diskusinya atau menginterpretasikannya secara bersama di ruang virtual ini. Setelah kita saksikan, itu adalah salah satu refleksi dari kelompok 1 tentang gembel. Nah, yang pertama, ya menurutnya berpikir positif. Kakak semuanya berpikir positif. Apa-apa saja rencana mungkin hasil yang kita rumuskan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kemudian tantangan umum seperti kurang komitmen, sumber daya terbatas, perubahan kebijakan, perbedaan persepsi, kemudian solusinya yaitu meningkatkan komunikasi. Ya, komunikasi yaitu kemudian membuat rencana realistis, kemudian melibatkan semua pihak, dan terusnya melakukan evaluasi berkala. Terusnya memberikan pelatihan, menyediakan dukungan. Terus hal yang ini yaitu disiplin, melibatkan semua pihak. Ya, pihak-pihak mana saja yang ada di satuan kakak semua itu dilibatkan dalam proses pembuatan ini. Kemudian jadikan rencana fleksibel. Untuk itu rencana itu bersifat berkelanjutan. Kemudian lakukan evaluasi secara berkala. Yang kelima, hal berupa yang disebutkan dalam bisa dijadikan pengalaman belajar pada rekan sejawat, yaitu kakak di sini kelompok 1 buat teknologi baru, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran serta kerjasama dengan komunitas. Nah, itu dari kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan telah mempresentasikannya secara bersama, kita dapat menyaksikannya. Oke, silakan dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1. Pas Kak. Kelompok 2. Pas. Oke, sekarang kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan kakak kelompok 2 di sini yang terdiri dari 4 orang, 6 orang, 5 orang juga, Kak Pino, Kak Rahmat, Kak Yel, dan Kak Zarmen. Ayo, silakan Kak Zarmen. Kardi, dulu Kardi. Kami karena di kelompok kami nggak ada yang pakai laptop, kami cari nanti tidak dipresentasikan, tidak ditayangkan, cuman dibacakan saja. Gimana Kardi? Oke, silahkan. Silahkan. Iyalah, baiklah Kardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan di kelompok kami ada beberapa orang. Tadi pertama itu Eri Pintoni, kedua tuh Dona Octria kan. Terus saya sendiri itu Zarmen, kemudian Jupranedi, ada 4 orang tadi. Jadi soal itu tadi ada 5 kan. Soal nomor 1 kan Eri Pintoni yang ngerjakan tadi kan. Soal nomor 2 dan 3 Dona Octria kan. Terus 45 saya sendiri. Jadi ya ini kesalahan teknis ya Kardi.
tadi udah saya hubungi Kak Dona ini, oh, belum juga masuk lagi kan. Udah saya telepon tidak masuk, mungkin entah masalah jaringan atau gimana kan. Jadi kalau Kak Dona masuk nanti tadi dia lanjut nanti membacakan yang soal nomor 2 dan nomor 3 tadi. Jadi yang soal nomor Oke, oke. 1 dibacakan oleh Kak Eri Bentoni dulu Kak Di. Silakan Kak Eri Bentoni Oke, bacakan silakan. soal nomor 1. Baiklah, Itu soalnya sudah Assalamualaikum ditampilkan nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya bagaimana perasaan Bapak Oke. Ibu setelah membuat rencana tindak lanjut dan mempresentasikannya di Kombel atau satuan pendidikan. Oke. Setelah saya membuat rencana tindak lanjut, saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran PJOK. Namun saya juga menemukan beberapa strategi baru yang bisa saya terapkan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Kemudian presentasi di Kombel merupakan pengalaman yang berharga. Saya mendapatkan banyak masukan dan saran dari rekan sejawat yang sangat bermanfaat untuk pengembangan diri saya sebagai seorang guru. Selama proses pembuatan rencana tindak lanjut, saya belajar untuk lebih teliti dalam menganalisis data hasil pembelajaran siswa. Hal ini sangat penting untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu jawaban dari saya, Kak Kardi. Oke, terima kasih Kak Anton. Pertanyaan yang pertama, lanjut pertanyaan kedua. Jadi Men. halo Kak Dona, lanjut aja pertanyaan kedua dan ketiga Kak Dona. Oke. Sambung dengan Kak Kardi tadi Kak Dona. Ya, siap. Ya, lanjut Kak Dona. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil pertanyaan refleksi yang diberikan oleh Kak Fasil Ardi. Untuk pertanyaan yang kedua, itu apa saja tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam mengimplementasikan rancangan rencana tindak lanjut di Kombel Satuan Pendidikan? Jawabannya tantangan dan rancangan tindak lanjut. Bisa dimatikan dulu Kak Zarmen ya? Apa yang pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 Kak Dona? Iya, maksudnya mikrofonnya tadi siapa? Kak Zarmen, matikan dulu Kak mikrofonnya. Zarmen. Oh iya. Matikan dulu, Men, supaya Ya. terdengar. Oke. Untuk jawaban nomor 2, yaitu tantangan dan rencana tindak lanjut. Di sini tantangan dan rencana tindak lanjutnya seperti mungkin ada siswa yang membutuhkan dukungan tambahan, akan diadakan pertemuan dengan guru mata pelajaran yang dipelajarinya, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan merancang strategi dukungan yang sesuai. Kemudian yang kedua, peningkatan partisipasi ekstrakurikuler. Misalnya di sini kita akan memberikan program-program untuk memotivasi dan mempromosikan agar diterapkannya atau mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang kita adakan di sekolah. Kemudian rencana tindak lanjutnya seperti mengevaluasi efektivitas pembelajaran tatap muka. Itu kita lakukan dengan secara berkala terhadap proses pembelajaran tatap muka, memastikan keaktivitasannya dan keefektifannya bisa berlanjut atau tidak gitu. Kemudian yang keempat, penguatan program pembinaan kesejahteraan siswa seperti kita melibatkan lebih banyak siswa dan memasukkannya ke dalam bentuk ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu tentang apa solusi yang Bapak Ibu persiapkan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Jadi cara menghadapi atau solusinya mungkin yang pertama kali kita memanfaatkan kesulitan-kesulitan yang menjadi peluang akan membuat kita menjadi berani, mungkin lebih tampil lagi untuk memiliki keterampilan, dukungan, dan sumber daya yang kita
yang kita berikan sumber daya apa saja yang dibutuhkan di sekolah kita. Mungkin kita akan memaksimalkan keterampilan yang ada di sekolah. Kemudian yang keduanya mungkin terus belajar dan mengembangkan keterampilan tersebut supaya lebih aktif lagi siswa di dalam sekolah. Kemudian terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk pertanyaan nomor 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Kak Zarmen. Kepada Kak Zarmen, dipersilakan. Ya, terima kasih Corona. Saya lanjut saja dengan membacakan yaitu soal nomor 4 ya. Dalam kelompok kami itu kelompok 1 itu rencana evaluasi dalam tindak lanjut yaitu RTL. Evaluasi proses contohnya. Contohnya fokus pada bagaimana pelaksanaan kegiatan berlangsung. Misalnya apakah semua langkah dalam RTL terlaksana sesuai jadwal. Kemudian bagaimana tingkat partisipasi peserta didik atau rekan sejawat. Kemudian aplikasi ini digunakan lembaran observasi atau jurnal refleksi harian untuk mencatat kendala dan keberhasilan selama pelaksanaan. Yang keduanya evaluasi hasil. Yang pertama tadi evaluasi proses. Kalau evaluasi hasil ini yaitu mengukur sejauh mana tujuan RTL ini tercapai. Contoh, penilaian hasil belajar peserta didik setelah kegiatan. Setelah kegiatan belajar kan. Kemudian perubahan perilaku atau keterampilan peserta didik sesuai dengan tujuan RTL. Jadi aplikasi ini digunakan instrumen seperti tes, angket atau wawancara untuk mendapatkan data yang relevan. Kemudian evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini menilai perubahan jangka panjang yang muncul akibat implementasi RTL. Contohnya, apakah ada peningkatan kolaborasi di antara guru setelah berbagai pengalaman di Kombel kan? Kemudian apakah ada perubahan budaya belajar peserta didik? Aplikasi ini dilakukan studi kasus atau analisis data jangka panjang. Misalnya perbandingan data sebelum dan sesudah implementasi. Kemudian soal yang nomor 5-nya, soal terakhir, hal baru yang bisa dibagikan kepada rekan sejawat. Jadi hal baru apa yang bisa kita bagikan kepada guru-guru atau rekan sejawat kita di sekolah kan? Yang pertama itu pendekatan kolaboratif dan evaluasi. Jadi mengajak rekan sejawat untuk terlibat langsung dalam proses evaluasi seperti memberikan umpan balik atau berperan sebagai observer. Hal ini dapat membangun rasa kepemilikan bersama terhadap program yang direncanakan. Jadi ada rasa kebersamaan itu di situ Kak. Kemudian nomor 2-nya pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan aplikasi seperti Google Form atau platform super untuk mengumpulkan data evaluasi seperti cepat dan efisien. Kemudian yang ketiganya refleksi bersama di Kombel. Setelah implementasi RTL untuk berbagai pengalaman, tantangan dan hasil yang telah dicapai, rekan sejawat bisa belajar dan keberhasilan maupun kendala yang dialami di sekolah Kak. Ya itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang dapat kami sampaikan tadi. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak kelompok 2 yang telah menyampaikan yaitu tentang refleksinya atau tindak lanjutnya kakak semua, walaupun tidak secara utuh menampilkan, tapi semangat kakak kelompok 2 patut diapresiasi. Karena apa? Karena kemauan tadi. Oke kakak, terima kasih kakak kelompok 2. Terima kasih. Di sini kakak perlu
kita garis bawahi kakak semua di sini. Yang pertama sekali, kakak telah membagi 3 kelompok, tapi karena ada satu hal dijadikan 2. Itulah salah satu kemudahan yang dapat kakak raih. Dan kemudian dalam kegiatan ini tentu kakak membuat dalam bentuk file atau bentuk PPT. Oleh karena itu ada sesuatu hal yang tidak bisa disebutkan mungkin karena laptop atau gimana. Ya, untuk hari ini jaringan memang saya akui kakak semua itu rata-rata 70% atau 80%. Saya pun sendiri tadi terlempar keluar. Karena apa? Nah, sesuatu hal yang tadi itu sesuai dengan komitmen kita pertama, yaitu gangguan atau hal itu adalah hal yang biasa. Itu salah satunya, Kak. Untuk itu kakak dalam kegiatan ini yaitu tentang tindak lanjut atau rencana tindak lanjut refleksi. Ya, Kak. Nah, dalam rencana ini itu kakak perlu mengembangkan program-program kompetisi kakak sebagai guru mungkin atau guru pendidikan olahraga atau jasmani. Nah, sana kakak perlu mengembangkan mungkin selama ini kakak semua dalam hal-hal yang seperti ini, kegiatan ini itu ada sedikit hal positifnya seperti yang disebutkan oleh kakak kelompok 1 tadi. Itu hal positif di dalam hal ini. Tentu kakak dapat merasakan suatu kepuasan lah atau keberhasilan atas rencana-rencana yang kakak bikin itu dapat dengan matang rencananya atau berjalan dengan lancar, yaitu karena itu kakak dalam kegiatan ini, kegiatan kompel-kompel yang ada di sekolah itu salah satu wadah ajang perkumpulan kakak semua untuk mendapatkan ilmu-ilmu atau hal-hal baru dalam teknologi ilmu atau lagi semacam teknik-teknik bermacam-macam di sana yang dapat kakak lakukan. Dan kemudian di dalam proses di kompel itu juga kakak dapat menyampaikan keluh kesah yang ada pada diri kakak mungkin selama ini. Mungkin salah satu halnya kakak kurang memahami atau kurang mengetahui. Nah, jadi dengan secara kebersamaan tadi maka kakak bisa menimbulkan ide-ide kreativitasnya, yaitu pemikiran-pemikirannya bagaimana pembelajaran tentang Komel ini suatu pembelajaran rutinitas yang akan kakak lakukan. Mungkin waktu, tempatnya telah ditentukan. Itulah yang akan dapat memfasilitasi kakak nanti dan membantu kakak semua dalam suatu permasalahan yang akan kakak sampaikan. Mungkin dalam itu ilmu pendidikan, ilmu pembelajaran atau proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dengan demikian tadi secara bersama kakak bisa membuat salah satu terobosan bagi yang berkelangsungan untuk peserta didik. Oke kakak. Dan kemudian kakak juga dapat merasakan tentang makna dari Kombel ini suatu kepuasan. Nah, kepuasan di mana hal-hal mungkin kisah kakak belum mengetahui. Nah, dengan bentuknya Kombel ini, kakak bisa belajar terus tentang ilmu pendidikan pada saat ini. Dan kemudian dan juga ilmu pendidikan itu bukan hanya bersifat manual kakak. Manual maksudnya di sini kakak mengajarkan dengan menampilkan pergerakan-pergerakan bentuk permainan olahraga. Jadi dengan teknologi kakak bisa
memancarkan atau menempatkan memanfaatkan fokus atau teknologi, mungkin bentuk-bentuk permainan itu ada di sana. Kakak bisa hanya sedikit memberikan arahan mungkin atau lindungan kepada peserta didik tadi. Mungkin ada dalam kompel tadi kakak bisa juga menerapkan ilmu pengetahuan untuk itu. Oke. Dan kemudian pertanyaan yang berikut yaitu apa saja tanggapan kakak yang dihadapi dalam mengimplementasikan, yaitu tentang kakak mengimplementasikan rancangan rencana tindak lanjut Kombel Satuan Pendidikan. Oke, kakak. Nah, rancangan di sini itu rencana kakak akan begitu dengan kegiatan awal, mungkin sedikit atau bahkan lebih banyak kekurangan-kekurangan karena hal-hal yang baru mungkin yang kita hadapi kakak semua. Kemudian dalam menghadapi itu mungkin kakak di satuan pendidikannya merasa sedikit agak canggung dengan teman-teman yang ada di sekolah atau di satuan kakak itu dengan pendidikannya. Dan kemudian rencana-rencana Kombel yang akan kakak bikin itu yang pastinya adalah semata-mata untuk meningkatkan untuk pendidikan bagi peserta didik yang ada di lingkungan kakak semua. Kemudian pertanyaan berikut, apa solusi yang kakak siapkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya, seperti yang disebutkan tadi, kakak sebutkan tadi, yaitu tantangannya itu tentu kakak banyak sekali tantangan yang akan kakak hadapi atau kendala-kendala. Nah, salah satunya kakak meningkatkan komunikasi. Nah, komunikasi yaitu apalagi zaman sekarang, komunikasi itu adalah sebagai salah satu kebutuhan yang bisa kita bangun secara efektif oleh semua Kombel yang ada di satuan pendidikan kakak. Kemudian juga membuat rencana atau realistis. Rencananya di sini yaitu yang dapat dicapai dengan sumber daya atau tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan kakak itu, seperti pemanfaatan lingkungan, alam, dan fasilitas lainnya. Kemudian kakak juga dapat juga merencanakan atau pelaksanaan proses yang terkait dalam Kombel di sekolah kakak semua. Itu melibatkan semua pihak, apakah dia guru, penjaga sekolah, kepala sekolah, komite, lingkungan, itu saling terkaitan kakak. Dan kemudian di sini kakak juga dapat mengevaluasi bentuk-bentuk kemajuan yang akan telah kakak buat, yaitu penyesuaian ya, tentang pendidikan yang dari sekolah kakak itu. Kemudian kakak juga dapat memberikan pelatihan dan kemudian menyediakan dukungan kepada anggota Kombel, mungkin motivasi atau gimana, nah itu bisa dilakukan di Kombel. Dan kemudian pertanyaan yang keempat, dalam membuat rencana atau dalam membuat rancangan atau rencana tindak lanjut, rencana yang dievaluasi seperti apa yang kakak gunakan. Nah, di sini telah kakak sampaikan tadi macam-macam teknik dalam mengevaluasi. Salah satunya di sini bagi kelompok 5
Ya, salah satunya melibatkan semua pihak ya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu melibatkan semua pihak yang terkait dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran tidak lanjut kakak itu atau RTL yang kakak bikin. Itu ada teman-teman kakak di sekolah, rekan sejawat, mungkin kepala sekolah. Kemudian kakak juga dapat merencanakan tindak lanjut harus bersifat fleksibel. Fleksibel itu secara berkelanjutan juga kakak semua lakukan. Dapat juga kakak mengevaluasi secara berkala, gitu ya. Dan kemudian hal-hal berupa apa yang bisa kakak bagikan untuk membiasakan menjadikan pengalaman pembelajaran dengan rekan sejawat. Nah, untuk itu kakak yang perlu kakak bagikan di sini yaitu tentang teknologi. Nah, teknologi di mana dengan teknologi sekarang itu banyak hal-hal baru atau pembelajaran atau apa saja platform itu inovatif bisa kakak temukan dengan teknologi tadi, dengan teknologi digital atau media sosial. Dan untuk itu kakak juga dapat melakukan metode pembelajaran di sini. Kakak metode ini bagaimana trik-trik kakak menyampaikannya kepada peserta didik dan juga kepada teman rekan sejawat. Dan kemudian materi ya, materi di sini materi pembelajaran kakak itu bermanfaat bagi lingkungan sekolah kakak atau kompel yang kakak buat. Sangat bermanfaat. Kemudian evaluasi pembelajaran dan kerjasama komunitas. Oke kakak semua. Nah, di sini yang perlu sekali kakak melakukannya secara bersama-sama di sekolah itu. Dan kemudian kakak untuk melaksanakannya tentu kakak tidak sendirian, dibantu dengan rekan sejawat. Nah, kemudian rencana yang kakak bikin tadi, jangan lupa kakak itu nanti akan kakak kirim atau melalui LMS dengan modul-modul yang ada. Kemudian kakak semua untuk kegiatannya itu tak terasa kita tinggal beberapa pertemuan. Nah, kemudian tentang aksi nyata yang akan kakak bikin, aksi nyata mana yang akan kakak buat? Karya, bukti karya. Halo kakak semua? Iya Kak. Ya, bukti karya mana yang akan kakak buat? Nah, di sini sedikit saya sarankan kepada kakak semua tentang kegiatan yang kakak lakukan di destinasi PJOK, PKG PJOK ini itu yang kakak buat. Lebih mudahnya. Karena apa? Di sana bukti-bukti karya itu ada karya-karya kakak semua. Apa yang kakak bikin itu bukti karya kakak semua. Macam-macam. Ada yang keluarkan karya seni tinggi, itu karya kakak. Itu bisa kakak jadikan itu bukti karya itu kakak. Dan kemudian di bukti karya itu jangan lupa kakak lakukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan diri kakak-kakak. Ya, dokumennya mungkin tentang kelompok yang kakak buat. Nah, kemudian juga bukti karya itu juga bisa kakak membuat semacam file. Nanti ada linknya kakak dikirim. Nanti kakak memasukkannya bukti karya tadi ke link-link yang nanti dikirim. Dan untuk itu kakak, untuk hari ini tak terasa kita sudah sampai di ujung
pada hari ini. Untuk itu saya berharap kepada kakak semua semangat mengerjakannya kakak, karena paling lambat itu tanggal 29 bukti karya kakak itu. Dan kemudian juga bagi kakak semua, bagi yang belum menyelesaikan tugasnya, nanti saya kirim linknya siapa saja kakak yang belum melaksanakan tugas-tugasnya itu. Oke kakak semua, saya mengerti kakak? Oke, Kak. Salah. Oke. Untuk itu kakak, tadi kakak diawali dengan doa yang dipimpin oleh Bu Dona, Kak Dona ya. Sekarang akhir dari kegiatan sesi kita ini juga ditutup oleh Kak Yel. Silakan Kak Yel dengan membaca doa. Ya, Kak. Baiklah, untuk mengakhiri Zoom kita di sore hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih, Oke Kak. kakak. Seksi kita terakhir, jangan lupa kakak. Silakan munculkan wajahnya kakak semua. Ayo kakak, munculkan wajahnya kakak semua. Masih ada lagi kakak yang lain? Ya kakak, masih ada kakak semua? Tunggu nah bang serang Zoom lah. Sudah sekolah kakak ya belum. Oke kakak semua, silakan tampilkan wajahnya kakak semua. Kak Yel. Lanjut, Kardi. Oke, kakak Vino, kak yang lain. 1, 2, silakan. 1, 2, 3. Oke, kakak semua. Nah, sampai di sini dulu pertemuan sesi kita pada hari ini, yaitu tentang rencana tindak lanjut RTL tadi, tentang bukti karya. Untuk itu, kakak, saya mohon maaf bila ada kesalahan atau perbicaraan saya kurang tepat pada tempatnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak,